Jumpa lagi bersama Opan Ahmad. Pada kali ini, pada tayangan ini saya akan membahas mengenai transformasi, ya. Dan pembahasan difokuskan kepada transformasi titik. Nah, transformasi titik inilah nanti yang akan menjadi dasar untuk konsep transformasi yang berikutnya. Nah, kita mulai dari pengertian transformasi. Transformasi terdiri dari dua kata ya di sini. Yang kata yang pertamanya adalah trans, kemudian kata yang keduanya adalah formasi, atau kita lihat kita tekankan di form ya, dimana trans itu artinya berubah atau perubahan, sementara formasi itu berasal dari kata form yang artinya bentuk. Jadi bisa kita katakan transformasi ini adalah suatu perubahan bentuk. Jadi konsep transformasi ini yang dipelajarinya adalah bagaimana suatu bentuk berubah, dan perlu diketahui bahwa perubahan itu dimulai dari hal yang kecil, dan dalam matematika, dalam geometri khususnya, sesuatu yang paling kecil itu, unit yang paling kecil itu adalah titik. Jadi untuk konsep transformasi ini, pembahasan pertamanya kita harus memahami mengenai transformasi titik. Jadi bagaimana sebuah titik dia berubah di sini adalah maksudnya dia berubah posisi dari sebuah posisi ke posisi lainnya dengan aturan tertentu. Nah, transformasi titik ini ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada translasi. Translasi ini ingat aja kata kuncinya, dia pergeseran, atau kita ingat aja kalau translasi itu berkaitan dengan bergeser ya, geser. Yang kedua refleksi. Nah, refleksi ini pencerminan. Nah, kita kaitkan aja refleksi ini dengan cermin. Kemudian yang ketiga ada rotasi. Nah, ciri-cirinya transformasi dengan rotasi ini dia berkaitan dengan perputaran. Dan yang keempat ada dilatasi. Nah, dilatasi ini ingat aja kata kuncinya skala. Jadi pada dilatasi ini sebuah titik jika ditransformasikan dia akan menjauh atau mendekat dari sebuah titik tertentu yang disebut dengan titik pusat nanti ya. Oke, kita bahas satu persatu, dimulai dari translasi. Lihat ya, dari katanya sendiri, translasi ini maksudnya bergeser. Bergesernya seperti apa? Nah, jadi misalkan ada sebuah titik, awalnya di sini katakanlah ini titik A ya, titik A. Nah, ketika titik A ini digeser, katakanlah dia bergesernya ke sini. Nah, ke titik ini, ke sini ya, ini katakanlah A aksen. Maksudnya bayangan dari A setelah ditranslasikan. Nah, bergesernya itu diidentifikasi dengan bagaimana dia bergeser secara horizontal dan vertikal. Jadi kalau kita gambarkan lebih lengkap, titik A ini berpindah ke A aksen dengan bergeser, itu kita identifikasi. Yang pertama dia bergeser dulu secara horizontal. Dia bergeser dulu secara horizontal. Baru berikutnya dia bergeser secara
vertikal seperti ini ya. Dan kalau kita lihat dia bergeser horizontal ke kanan dan bergeser secara vertikal ke atas. Nah, kita tambahkan di sini, misalkan dia bergeser ke kanan sejauh A satuan dan bergeser ke atas sejauh B satuan, maka bisa dikatakan bahwa titik A ini, titik A ya, ke A aksen itu dia bertranslasi, dan kita notasikan dengan T ya, dimana untuk translasi ini notasinya seperti ini, A, B. Dia berbentuk matriks kolom, dimana A tadi menggambarkan pergeseran pada horizontal, sementara B menggambarkan pergeseran secara vertikal. Dan rumusnya sendiri untuk translasi ya, kita buat lebih lengkap lagi. Ketika ada A dengan koordinat X, Y ditranslasikan oleh T A, B, maka bayangannya A aksen, kita katakan ya, bayangannya itu mengikuti aturan X ditambah A, Y ditambah B. Seperti itu untuk translasi. Nah, ini contoh sederhananya, misalkan bayangan titik A negatif 10,5 ditranslasikan oleh T28. Nah, ini bayangan titik A oleh translasi T di sini pada soal ini berarti bisa kita tuliskan, misalkan kan di sini A-nya negatif 10,5. Setelah ditranslasikan oleh T28, maka bayangannya berdasarkan aturan di atas itu kita peroleh dari negatif 10 ditambah 2, 5 ditambah 8 ya, sehingga bayangannya kita peroleh negatif 8,13. Seperti itu contoh sederhananya dari translasi ya. Nah, contoh lainnya untuk kasus translasi ini, misalkan jika translasi T memetakan titik Q ke titik Q aksen, maka translasi T akan memetakan R ke titik R aksen. Tanyanya misalkan tentukan R aksen. Nah, selain dengan cara pemetaan tadi ya, ini translasi juga bisa diselesaikan dengan cara matriks. Jadi kalau kita tulis lagi nih aturannya ya, ketika A X, Y ditranslasikan oleh T, maka tadi bayangannya adalah X tambah A, Y tambah B. Dalam bentuk matriks boleh kita tuliskan seperti ini. X aksen Y aksen itu sama dengan XY, dimana XY-nya itu adalah titiknya, ditambah dengan matriks translasi AB.
AB. Nah, kita boleh tuliskan seperti ini, dan bentuk ini bisa membantu kita menyelesaikan soal yang barusan ini ya. Oke, saya tandai dulu. Ini translasi dalam bentuk matriks. Oke, kita selesaikan dengan cara matriks. Berarti kalau kita lihat nih di sini, titik Q ditranslasikan oleh T menghasilkan Q aksen. Nah, ini ditranslasikan oleh T. Kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks, negatif 16 yang merupakan bayangan itu merupakan hasil translasi dari negatif 42 ya, yang merupakan titik asal ditambah dengan matriks translasinya. Nah, karena matriks translasinya belum diketahui, jadi kita tuliskan aja AB di sini ya, dan berdasarkan matriks AB ini berarti bisa kita peroleh dari negatif 16 dikurang negatif 42. Oke, sehingga matriks translasinya kita peroleh negatif 1 ditambah 4, 3, 6 dikurang 2, 4 ya. Ini matriks translasinya. Jadi kalau mau tahu bayangan dari R 3, negatif 2 ya, berarti kita tulis untuk R aksen ini, kita tulis X aksen Y aksen sama dengan koordinat R 3 negatif 2 ditambah dengan matriks translasi yang barusan kita peroleh 3, 4, sehingga R aksennya kita peroleh 6, 2 ya. Nah, kita simpulkan di sini bahwa R aksennya adalah titik dengan koordinat 6,2 seperti itu. Contoh bagaimana ketika kita menyelesaikan soal translasi dengan menggunakan matriks. Oke, berikutnya yang kedua. Yang kedua ini ada refleksi, atau tadi refleksi itu disebut dengan pencerminan. Ingat aja cermin. Nah, bagaimana aturannya ini? Kalau kita gambarkan refleksi ini, misalkan ya, saya punya koordinat Kartesius X, Y ya. Di sini saya punya koordinat Kartesius. Ini sumbu X, ini sumbu Y, ini titik originnya. Jadi di sini ada sebuah titik, katakanlah titik A, X, Y. Nah, coba kita perhatikan bagaimana jadinya ketika titik A ini dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi ya, sumbu X ini kita jadikan cermin ya. Sumbu X ini kita jadikan cermin berdasarkan aturan pencerminan, bahwa sebuah objek ke cermin itu jaraknya akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangan. Sehingga nah, kalau kita gambar dulu di sini. Ini kan koordinat A-nya X, Y, berarti kan berdasarkan koordinat di sini adalah X, di sini adalah Y. Tapi panjang ini berarti sama dengan Y. Artinya jarak dari cermin ke bayangannya pun itu panjangnya pasti Y. Jadi kita buat di sini ya, ini panjangnya Y, sehingga kita akan memperoleh bayangannya. Di sini bayangannya letaknya. Bayangannya itu ada di lokasinya berseberangan dengan objeknya ya.
di sini bayangannya A aksen. Nah, kita lihat sekarang A aksen ini koordinatnya di mana? Nah, kalau kita lihat nih koordinatnya, X-nya tetap X, absisnya tetap gitu. Absisnya tetap X, tapi ordinatnya berubah. Ordinatnya sekarang bukan X lagi, tapi sesuai panjang jarak dari cermin ke bayangan tadi, berarti di sini negatif Y, sehingga untuk ordinatnya sendiri sekarang menjadi X, negatif Y. Itu bayangannya ya. Bayangan titik A X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X, dan ini adalah salah satu bentuk refleksi, salah satu bentuk refleksi ketika dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi kalau kita tuliskan, ini refleksi ini banyak jenisnya. Yang pertama, suatu titik ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, negatif Y ya. Seperti itu. Kenapa di sini notasinya M? Itu M di sini tuh kependekan dari mirror atau cermin gitu ya. Jadi untuk refleksi ini kita tidak menyebutnya R tapi M, mirror. Nah, selain dalam bentuk pemetaan, ini refleksi terhadap sumbu X juga bisa dituliskan dalam bentuk matriks. Dalam bentuk matriks, refleksi terhadap sumbu X kita tuliskan seperti ini: 1, 0, 0, negatif 1 X, Y ya. Nah, kenapa kita tuliskan juga dalam bentuk matriks? Nanti pada materi berikutnya, pada konsep berikutnya untuk transformasi ini, ada kalanya kita memerlukan penyelesaiannya tuh menggunakan matriks. Jadi pahami betul, selain aturannya juga dalam transformasi ini pahami bagaimana bentuk matriksnya, dan ini akan hafal dengan sendirinya kalau kita sering mengerjakan latihan soalnya. Jadi tenang aja, ini memang perlu dihafal tapi nanti juga hafal dengan sendirinya. Lanjut, cermin yang kedua ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, dan aturannya ketika dicerminkan terhadap sumbu Y bayangannya menjadi negatif X, Y. Nah, ini boleh juga ketika nanti kita lupa ya, ketika nanti kita lupa dengan aturan transformasi ini khususnya untuk pencerminan, itu boleh kita buat gambar lagi seperti ini, melihat-lihat bagaimana kalau dicerminkan gitu ya. Nah, ini matriks transformasinya untuk pencerminan terhadap sumbu Y itu adalah negatif 1, 0, 0, 1 ya. Ini matriksnya negatif 1, 0, 0, 1. Lanjut, bagaimana yang berikutnya? Ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dan ini aturannya ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, aturannya dia akan menjadi Y, X. Nah, ini bisa kita lihat perubahannya. Artinya ketika ada sebuah titik dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya itu ordinat dan absis dan ordinatnya bertukar posisi. Absis jadi ordinat, ordinat jadi absis, dan matriks transformasinya adalah 0, 1, 1, 0. Ya, lanjut, bagaimana berikutnya ketika cerminnya adalah garis Y sama dengan negatif X. Ini agak-agak mirip dengan yang atas, bedanya yang ini selain bertukar posisi dia juga berlawanan, ditukar dikali negatif ya. Dan matriks transformasinya
berbentuk 0, negatif 1, negatif 1, 0. Nah, ini ketika cerminnya adalah Y sama dengan negatif X. Lalu berikutnya ketika cerminnya adalah titik pusat, saya nyatakan di sini O ya. O ini dari origin. Cerminnya bayangannya adalah negatif X, negatif Y, negatif X, negatif Y, dan matriks transformasinya berbentuk negatif 1, 0, 0, negatif 1. Ini 5 jenis pencerminan dengan cermin yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya masih ada lagi nih, banyak ya. Bisa jadi sangat banyak refleksi ini jenisnya. Ini baru 5 saja. Dan kalau misalkan untuk jenis cermin yang lainnya itu bisa kita explore dari berbagai buku sumber. Nah, ini tambahan lagi ya. Yang keenam ini bagaimana ketika sebuah titik direfleksikan, dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, dan bayangannya adalah 2A kurang X, Y. Nah, ini yang berikutnya ya, ketika cerminnya adalah garis X sama dengan A. Garis X sama dengan A itu adalah garis vertikal yang memotong sumbu X. Oke, yang ini juga ada matriks transformasinya, tapi saya tidak terlalu menekankan karena apa, nanti penggunaannya tidak terlalu banyak digunakan. Jadi yang ini boleh silakan langsung aja gunakan aturannya. Kemudian yang ketujuh, bagaimana ketika sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B. Garis Y sama dengan B ini adalah garis horizontal yang memotong sumbu Y di titik 0, B. Dan bayangannya mengikuti aturan X, 2B min Y. Nah, ini dia beberapa aturan pencerminan dengan beberapa cermin yang ada. Dan dari aturan-aturan ini boleh silakan cara memahaminya dengan dihafalkan atau dengan cara sering-sering latihan soal, sehingga ketika banyak berlatih nanti akan hafal dengan sendirinya ya. Oke, ini lanjutannya ke sini. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Oke. Ini untuk refleksi, untuk pencerminan. Coba kita lihat contoh soalnya. Misalkan titik 7,8 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Tentukan bayangannya ya, misalkan ya. Tentukan bayangannya. Oke, bagaimana caranya? Ya, kalau kita tuliskan dalam bentuk pemetaan berarti P7,8 ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, bayangannya. Nah, ini mau tidak mau harus hafal rumus, tapi ketika latihan ya silahkan ketemu soal, lihat rumus, ketemu soal, lihat rumus, dengan sendirinya nanti akan
hafal dengan sendirinya. Oke, kita contek dulu ya. Ketika ada sebuah titik dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ke-6. Jadi yang ini kita gunakan rumus yang ke-6 ya. Kita gunakan rumus yang ke-6. Berarti berdasarkan rumus yang ke-6, aturannya adalah 2A, berarti 2 kali 2 dikurang X, X-nya sendiri adalah 7, Y-nya tetap. Seperti ini. P aksen ya, maaf, di sini adalah P aksennya. Sehingga bayangannya 4 dikurang 7 negatif 3,8. Seperti itu dia. Bagaimana menggunakan rumus dari yang ada ya, rumus-rumus yang ada ketika diaplikasikan pada sebuah soal. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh berikutnya mengenai refleksi. Misalkan ada soal seperti ini ya, ini refleksi. Misalkan titik B aksen A ditambah 3, B dikurang 2 merupakan bayangan dari titik B tentunya dengan koordinat 4, negatif 2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Misalkan seperti ini ya. Yang jadi pertanyaannya, tentukan A dan B. Nah, ini caranya boleh yang pertama kita tulis dulu bahwa di sini ada titik B 4, negatif 2 dicerminkan menghasilkan bayangan B aksen A tambah 3 B kurang 2 dengan cerminnya adalah garis Y sama dengan min X. Nah, ini bisa diselesaikan dengan dua cara. Boleh secara langsung ketika kita hafal aturannya, boleh juga menggunakan matriks transformasi ketika kita hafal matriksnya. Kalau secara langsung, nah ini ketika sebuah titik dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, aturannya lihat lagi. Aturannya itu adalah titiknya ditukar posisinya kali negatif. Berarti secara aturan B aksen ini adalah bayangannya itu dari 4, negatif 2 ketika dicerminkan dari garis Y sama dengan negatif X, ini akan menjadi 2, negatif 4 ya, berdasarkan aturan. Nah, sekarang kita lihat dari soal, bayangannya adalah A tambah 3, B kurang 2. Berarti A tambah 3 itu sama dengan 2, sehingga diperoleh A nya negatif 1. Dan B dikurang 2 itu sama dengan negatif 4. Berarti B nya negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Sehingga jawabannya adalah A nya negatif 1 dan B nya adalah negatif 2. Nah, sekarang bagaimana kalau kita selesaikan dengan menggunakan matriks ya? Kalau dengan menggunakan matriks berarti A tambah 3B dikurang 2 itu akan sama dengan, nah di sini matriks transformasinya, dan matriks transformasi untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikali titik asalnya 4, negatif 2 ya. Ini di sini diperlukan konsep matriks, berarti kita gunakan perkalian matriks.
0 kali 4 0, ditambah negatif 1 kali negatif 2 2, berarti di sini 2. Negatif 1 kali 4 negatif 4, negatif 4 ditambah 0 negatif 4. Nah ini kalau kita selesaikan menggunakan matriks, dan sama aja sih hasilnya. Kita lihat bahwa A tambah 3 sama dengan 2. Nih ya, nyambung ke sini ya. A tambah 3 sama dengan 2, nyambung ke sini, nyambung ke yang sudah tadi kita selesaikan. B dikurang 2 sama dengan negatif 4, sehingga jawabannya tetap sama, yaitu A sama dengan negatif 1, B sama dengan negatif 2. Oke, itu contoh soal dari refleksi. Mari kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Translasi sudah, refleksi sudah. Yang berikutnya adalah rotasi ya. Rotasi atau